Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala biidznillah kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita dari surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat 102. Masih berbicara tentang nasihat untuk orang-orang beriman agar berpegang teguh dengan tali Allah. Baik. Pada ayat 103 memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan menghindari perpecahan. Baik, kita terjemahkan dulu di ayat 103 ya. Bismillah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadkuru, ingatlah ni'matallah alaikum ketika kuntum, kalian dulu, a'daan, bermusuh-musuhan, fa'allafa, maka allafa, ia mempersatukan, menyatukan, baina qulubikum, di antara hati-hati kalian, fa asbahtum, maka kalian menjadi, bi ni'matihi, dengan nikmatnya, ikhwanan, saudara, atau fa asbahtum ikhwanan bi ni'matihi, kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Wa kuntum, dan kalian dulu, ala, berada di atas, syafa, tepi, ujung, tepi atau ujung, hufratin, minan nar, dari api neraka. Fa'anqadakum minha, maka atau lalu ia menyelamatkan kalian, minha, darinya, ha kembali ke api neraka. Kadzalika yubayyinullah, yubayyin, menerangkan, menjelaskan, lakum, pada kalian, ayatihi,
la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Baik, sebelum kita masuk pada tafsir, beberapa poin dari ayat tadi kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, pesan dari ayat tadi, tulislah sebuah pesan via WhatsApp, status, atau medsos yang lainnya tentang maslahat persatuan dan bahaya perpecahan. Sebagaimana persatuan itu menguatkan, perpecahan itu melemahkan. Tidak usah jauh-jauh dalam perkara umat, Pak. Kita saja yang sudah berkeluarga, kalau berselisih dengan istri atau istri dengan suami, gimana Pak rasanya keluarganya? Gak usah jauh-jauh berbicara mengenai masalah umat lah kita. Kita punya keluarga kecil, suami istri, istri suami. Itu kalau terjadi perpecahan saja gitu, gimana rasanya? Berat. Yang biasanya masak enak jadi masaknya wasin banget. Ini baru Pak, lingkupnya keluarga kecil, apalagi yang sifatnya umat. Baik. Sebelum kita masuk pada tafsir ayat, ada sebuah masal. Masal itu sebuah perumpamaan. Masal dari orang Arab, mereka mengatakan ukiltu yauma ukila as-saurul abyad. Aku dimakan oleh singa di saat sapi yang putih dimakan. Nah, ini masal ya, tentang bahaya perpecahan. Aku dimakan maksud oleh singa di saat sapi yang putih dimakan. Jadi kisahnya, di tengah hutan ada singa yang ingin berburu pada sapi, dan sapi-sapi itu berkerumun, kerbau lah, kerbau sapi. Ada sapi hitam, ada sapi coklat. Warna sapi selain hitam, coklat merah. Yang ketiga putih. Ini warna-warna sapi. Kalau enggak hitam, coklat, kemudian putih. Maka singa ini setiap kali ingin menerkam, ingin memangsa, itu tidak bisa. Karena ketika dia akan menerkam yang putih, maka yang hitam sama yang merah itu senantiasa menghalanginya. Setiap kali mau menerkam yang hitam, maka yang putih sama yang coklat juga menghalanginya, sehingga senantiasa gagal untuk menerkam. Maka singa berpikir panjang, gimana caranya Pak, saya bisa menyantap makan siang saya. Akhirnya dia menemukan ide. Apa idenya? Farriq tasud. Pecahkan barisan, engkau akan bisa makan siang. Akhirnya dia membuat fitnah. Apa fitnahnya? Dia datang kepada
sapi yang hitam dan yang coklat. Seraya berkata, wahai sapi hitam dan coklat, sesungguhnya di hutan ini itu akan damai, nyaman, tenang pada kehidupan kalian sapi-sapi jika tidak ada sapi putih. Kenapa? Karena dari kejauhan yang sana, dari kejauhan itu kalian sudah tersorot oleh warna putih. Yang kami bangsa singa-singa nih itu sebetulnya nggak melihat kalian, tapi karena melihat yang putih, kita langsung tertarik untuk makan siang. Jika kalian ingin aman dan damai hidup kalian, biarkan kami menghabisi makan siang dari yang putih. Akhirnya ya, setelah sekali, dua kali mungkin tidak terpengaruh, tapi setelah beberapa kali mulai berpikir, benar juga ya. Akhirnya si singa ini dengan kelompoknya mendatangi sapi yang putih. Ketika diterkam, maka keduanya tidak hadir, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Maka dihabisilah sapi putih buat makan siang. Tinggal dua sapi. Maka si singa pun belum selesai, masih ada dua makan siangnya. Dia melakukan dengan cara yang sama. Dia datang ke sapi yang coklat, yang hitam, dengan cara yang sama. Wahai sapi yang hitam, sesungguhnya apa? Hutan ini dalam kehidupan kalian damai dan tenang. Cuma apa? Terkadang kita itu masih tersilau, masih tertarik dengan warna yang merah coklat ini. Biarkan kami untuk memakan, untuk mendatanginya ya, dan akan tenang damai kehidupan. Singkatnya dilakukan seperti yang pertama. Datanglah singa-singa ini memakan sapi yang coklat, kemudian habis tanpa pertolongan. Sampai ketika sudah selesai, sapi putih tidak ada, sapi coklat tidak ada, tinggal sapi hitam. Datanglah singa-singa ini sambil tersenyum, sambil menampakkan taringnya. Dan seorang penyair mengatakan, idza ra'aital asada idza ra'aita anyabal asadi barizatan fala tadhunanna annal asad laka yabtasimu. Jika melihat singa-singa itu menampakkan taringnya, jangan kau kira dia sedang tersenyum untukmu. Maksudnya apa? Sekarang selesai. Tidak ada sapi putih, tidak ada sapi coklat. Singa pun mulai menampakkan taringnya dan senyum dengan sapi yang hitam. Baru dia sadar. Sebelum dia dimakan, maka dia mengatakan, ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Aku dimakan pada saat sapi yang putih dimakan terlebih dahulu. Kalau seandainya dulu kami bersatu, tidak bisa dipisahkan, diceraikan, maka saya pun tidak akan dimakan. Akan tapi sudah selesai waktunya. Penyesalan tidak bermanfaat lagi. Inilah sebuah darbul mathal, sebuah masal perumpamaan akan pentingnya menjaga keutuhan persatuan umat. Maka di antara wasiat Allah kepada orang-orang beriman, setelah wasiat-wasiat tentang bertakwa, wasiat jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, dan ayat sebelumnya
berkaitan dengan asbabun nuzul, yaitu hadirnya orang Yahudi untuk memisahkan antara Aus dan Khazraj yang pernah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan sudah kita sebutkan apa pengertian takwa, sebenar-benarnya takwa menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian wasiat yang kedua, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Maka sebab yang menjadikan orang beriman itu berpegang teguh, bersama-sama, bersatu, yaitu dengan tali Allah. Kekuatan orang beriman itu bersatu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa tali Allah? Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, wa qauluhu wa'tasimu bihablillah, dan firman Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Makna bihablillah ay bi'ahdillah, dengan janji-janji Allah, dengan perintah larangan Allah. Orang beriman bersatu itu dengan ahdillah, janji-janji Allah. Apa itu janji-janji Allah? Segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah larang. Tidaklah orang mukmin menjalankan perintah, menjauhi larangan. Di antara poin di dalam adalah persatuan. Kalau kemarin kajian Syekh ya, beliau menegaskan semua perintah dan larangan Allah adalah bentuk istislam, berserah diri kepada Allah. Maka di antaranya juga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk berpegang teguh dengan tali Allah. Contoh, sebagaimana salat adalah istislam, berserah diri kepada Allah. Dalam salat juga ada gak makna persatuan? Dalam salat ada tidak makna persatuan? Ada. Mana buktinya? Sofnya satu. Mau Jawa, mau Sunda, mau Padang, mau Arab atau yang tidak Arab, semuanya dalam barisan yang sama. Ketika imam sujud ruku', makmum sujud ruku'. Sebelum sholat saja imam sudah mengingatkan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan barisan, sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf bagian kesempurnaan salat. Itu hadisnya Pak. Namun terkadang imam menambahkan satu riwayat darinya, matikan HP, silent HP. Ini riwayat dia sendiri. Kalau hadisnya apa? Sallu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Tambahan dari imamnya, matikan HP-nya, jaga anak-anaknya. Itu riwayat imam sendiri. Yang dalam sholat ada makna i'tisam, menjaga persatuan dalam sholat. Sehingga di antara makna dalam sholat, sebagaimana kita berjamaah di masjid, hendaknya ruh sholat kita bawa di luar masjid. Di masjidnya berjamaah, jangan sampai di luar masjid tidak berjamaah. Gitu. Contoh lain Pak, apa?
perintah Allah selain salat, rukun-rukun Islam, syahadat, salat, zakat. Sebagaimana zakat adalah istislam, berserah diri terhadap perintah Allah, dalam zakat juga ada 3 makna persatuan. Zakat ada persatuan antara orang kaya sama orang miskin, biar tidak ada namanya sekat-sekat. Orang kaya perhatian dengan orang miskin, karena orang miskin mendapatkan perhatian, akhirnya mereka apa? Bisa mengobati, menghilangkan benih-benih penyakit hati. Kan kalau uang itu berputar hanya di orang kaya, itu kan dolim. Kedoliman itu memunculkan permusuhan, memunculkan banyak kerusakan. Maka di antara hikmah daripada zakat, Allah mengatakan hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, biar harta itu tidak berputar hanya di orang-orang kaya, orang miskin pun tersentuh. Dalam zakat ada persatuan, biar tidak ada sekat-sekat pemisah antara manusia, orang-orang mukmin. Salat, zakat, apa lagi? Puasa. Dalam puasa sebagaimana ada istislam lillah, berserah diri kepada Allah, ada tidak makna persatuan? Mana persatuannya? Bukber. Bukber? Enggak. Dalam puasa apa Pak? Coba sebutkan. Dalam puasa ada gak makna i'tisam bihablillah? Ada. Orang kaya bisa merasakan beratnya jadi orang miskin. Orang miskin itu terkadang 1 hari makan, 1 hari tidak, atau makannya cuma sekali. Sehingga ketika dengan berpuasa dia bisa merasakan rasa yang dialami orang miskin. Oleh karenanya setelah selesai puasa ada zakat fitri, untuk berbagi dengan yang lainnya, berbagi rasa. Dan benar, dalam puasa itu menyatukan. Puasa itu menyatukan. Setelah puasa ada Idul Fitri. Yang Idul Fitri apa Pak? Kebiasaan orang, urfnya orang kalau Idul Fitri ngapain? Pulang kampung. Pulang kampung, apalagi silaturahim, kemudian bermaaf-maafan. Meskipun saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi apa? Di dalamnya ada makna persatuan. Bahkan Pak, ini ada apa? Kata jamaah yang lain ini Pak, kata jamaah yang lain. Ustadz, ketika hari raya makhluk terkuat di bumi pun akan minta maaf katanya. Ini Pak, ini sebatas guyonan saja, candaan. Ras terkuat di bumi akan minta maaf sama kita. Ini guyon saja kita. Ya istilah Pak, dalam puasa ada makna i'tisam. Apalagi salat, zakat, puasa, terakhir haji. Dalam haji ada gak makna i'tisam? Ada. Mana buktinya? Lihatlah semua manusia berkumpul di Arafah dengan pakaian yang sama. Indonesia, Amerika, Arab, non-Arab, semuanya berkumpul dalam satu tempat, saling kenal, saling mengetahui, saling memaklumi.
Mungkin yang ini baunya bau khas Indonesia, ini baunya khas Amerika, ini baunya khas Afrika. Tapi apa? Saling memaklumi, saling bersama. Kembali kepada ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hablillah yang pertama adalah ahdullah, perjanjian Allah. Semua perintah dan larangan Allah di dalamnya ada makna i'tisam bihablillah. Sehingga dengan kita menjalankan perintah dan larangan, itu sudah di dalamnya ada makna persatuan. Dengan kita menjalankan perintah dan larangan, itu sudah di dalamnya ada makna persatuan. Yang kedua, makna wa'tasimu bihablillah. Apa hablillah? Tadi apa? Ahdullah, perjanjian Allah. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Hablullah, tali Allah yang kuat adalah Al-Quran. Segala bentuk perpecahan, perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika tolok ukurnya, bukan tolak ya, tolok ukurnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, selesai masalah. Tapi kalau sudah hawa nafsu, tidak akan bertemu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan yang lainnya dari Al-Haris, bahwasanya suatu ketika beliau mendapati orang-orang mulai membicarakan hadis-hadis Rasulullah SAW di masjid. Siapa? Banyak yang membicarakan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW di masjid. Kemudian ia mendatangi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengatakan, hal fa'aluha? Mereka sudah mulai melakukan hal itu? Iya. Maka Ali mengatakan, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, satakunu fitanun, akan ada fitnah-fitnah kelak nanti. Atau dalam riwayat yang lain, satuftatanu ummatuka ba'dak. Dalam riwayat yang lain, akan terjadi fitnah di tengah umatmu setelah wafatmu. Qultu, maka Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, aku bertanya, mengatakan, wa mal makhraju minha? Jika terjadi fitnah di tengah umat, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, kitabullah, kitabullah, yaitu kitab Allah yang menjadi pegangan. Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Karena dalam Al-Qur'anul Karim sudah ada berita orang-orang sebelum kalian dan kabar orang-orang yang datang setelah kalian. Dalam Quran itu sudah ada peristiwa, pelajaran orang-orang sebelum kalian dan orang akan datang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan Al-Quran ada hukum yang akan mengadili di antara kalian. Wal fasl laisa bil hazal, Al-Quran adalah perkataan yang jelas dan tegas, bukan senda gurau.
Sehingga tidak boleh ayat Quran dijadikan sebagai senda gurau. Walladzi man tarakahu min jabbar qasamahullah. Tidaklah Al-Quran ditinggalkan oleh orang yang sombong dengan kesombongannya, melainkan Allah akan hinakan dia. Allah berikan orang beriman Al-Quran, kemudian Al-Qurannya ditinggalkan karena kesombongan dia, maka Allah akan binasakan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang menginginkan petunjuk selain dari Al-Quran, adallahullah, Allah akan sesatkan dia. Man tarakat dalil dhallas sabil. Seorang salaf mengatakan, barang siapa yang meninggalkan dalil, dia akan sesat di jalannya. Fahuwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Inilah asyahid. Berpegang teguh dengan tali Allah. Rasul menegaskan Al-Quran hablullahil matin, adalah tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan di dalamnya ada peringatan yang bijak, nasihat yang baik. Maka barang siapa yang mendapatkan nasihat, ambillah nasihat yang bijak dari Al-Quran. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Wa huwal ladzi la tazighu bihil ahwa'u wa la taltabisu bil alsinah. Tidaklah hawa nafsu dan lisan jika dijalankan di atas Quran maka akan lurus. Setiap orang punya keinginan, nafsu. Jika nafsunya itu ditimbang dengan Al-Quran akan lurus, akan jalankan dengan Quran akan lurus. Tidaklah hawa nafsu dan lisan jika diukur dengan Al-Quran maka dia akan berjalan lurus. Wala yashba'u minhul ulama. Al-Quran adalah kitab, di dalamnya ada pelajaran yang para ulama tidak akan pernah kenyang dalam bahasnya. Pembahasan yang para ulama tidak akan pernah selesai dalam membahasnya adalah Al-Quran. Wala yakhlaqu an kathratir rad. Pembahasan Al-Quran, pembahasan yang tidak akan pernah membosankan meskipun diulang-ulang. Bacaannya, pembahasannya, meskipun diulang-ulang, itu tidak akan membosankan. Berkata Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kalian. Jadi kalau hatinya bersih, itu tidak akan pernah kenyang, tidak pernah bosan dengan firman kalam Allah. Sebagaimana orang kalau hatinya sudah kotor, sudah banyak kemasukan setan, itu tidak akan pernah dengan dangdutan dan nyanyian. Wala tanqadi ajaibuhu. Keajaiban-keajaiban Quran itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Setiap dikaji ada keajaiban lain, setiap dikaji ada keajaiban lain. Dan Al-Quranul Karim mukjizatnya sepanjang zaman. Tidaklah bertambah era zaman, melainkan semakin menguatkan Quran.
Kalau seandainya kita timbang kitab yang dikarang tahun 90-an, kemudian kita baca di tahun 2000-an, gimana Pak? Kitab yang dikarang tahun 50-an lah, kemudian dibaca orang generasi Gen Z saat ini, menarik gak? Enggak. Tapi Al-Quran sejak zaman dulu sampai sekarang, la tanqadi ajaibuhu, tidak pernah habis-habisnya keajaiban. Zaman berubah, zaman bertambah, semakin menunjukkan mukjizatnya. Dan ini banyak. Mukjizat Al-Quran dalam ilmu, secara ilmiah itu banyak. Wa huwa alladhi lam yantahil jinnu id sami'athu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan itulah bacaan yang ketika jin mendengarkannya pertama kali dan belum selesai dari mendengarkan seutuhnya, melainkan jin langsung mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Surat Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Diwahyukan kepadaku bahwasanya ada segolongan bangsa jin mendengarkan bacaan Quran, belum selesai dari bacaan seutuhnya, mereka mengatakan inna sami'na, sesungguhnya kami bangsa jin ketika mendengarkan Quran mereka mengatakan Qur'anan ajaba, bacaan yang amazing, bacaan yang luar biasa. Ini bangsa jin. Yahdi ila rusydi, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Walladhi man qala bi sadaq, dialah kitab siapa yang berbicara dengan Al-Quran sadaq, benar. Bagaimana tidak benar, sedangkan Quran adalah asdaqul qailin, sebenar-benarnya perkataan. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah? Wa man hakama bihi adal, dan barang siapa berhukum dengan Quran pasti ada keadilan. Wa man amila bihi ujir, dan barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran ujir, dia akan mendapatkan pahala, akan diberi balasan. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran, maka dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-syahid, yang menjadi penegasan dan dalil yang kita bahas adalah hablullah adalah Al-Quran. Makna yang pertama, wa'tasimu bihabli, adalah ahdullah, janji Allah, semua perintah dan larangannya. Yang kedua adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana hadis dalam riwayat Ad-Darimi dari sahabat Al-Haris dan Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat.
Dan ada yang menegaskan bahwasanya hablullah adalah Islam. Maksudnya adalah Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk i'tisam, berpegang teguh, bersatu dengan tali Allah yang kuat kepada orang-orang beriman. Dan kita mengetahui bahwasanya ayat ini masih berkaitan dengan keadaan Aus dan Khazraj yang ingin dipecah kebersamaan mereka oleh orang Yahudi. Maka di antara pesan Allah, wa'tasimu bihablillah, yang menyatukan kita adalah tali Allah. Wala tafarraqu. Pesan berikutnya adalah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Sebagaimana Allah merintahkan untuk bersatu, maka jangan bercerai-berai, lawannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian dengan 3 hal. 3 hal ini bisa mendatangkan ridhonya Allah. Dan Allah murka kepada kalian dengan 3 hal. 3 hal ini mendatangkan murkanya Allah. Yang pertama, ridhonya an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah yang Esa dan jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang kuat. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Yang ketiga, sebab mendatangkan ridhanya Allah, wa antunasihu man wallahu amrakum, berilah nasihat yang baik seseorang yang Allah telah berikan kekuasaan kepada urusan kalian, itu para pemimpin. Wa yaskhatu lakum salasan, dan ada 3 perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala, katanya. Jirene. Maksudnya apa? Qila wa qala, katanya. Tanpa tasabbut dan tabayyun. Jadi jangan pernah menukil sebuah perkataan sebelum ditabayyun jelas. Maka di antara sesuatu yang Allah tidak suka adalah qila wa qala, katanya. Yang kedua, wa kasratus su'al, banyak bertanya yang memberatkan diri sendiri dan pertanyaan yang menjadikan dia membangkang. As-su'al su'alan, bertanya itu 2. Pertanyaan yang untuk manfaat, kebaikan, mendapat petunjuk, ini yang dianjurkan. Bertanya untuk tahu petunjuk. Misalnya seseorang anak pemudi yang tidak tahu bagaimana cara menyikapi darah haid. Ini haid apa istihadhah? Kemudian dia tanya kepada ustadzah. Ini pertanyaan yang dianjurkan. Bertanya tentang hukum untuk dirinya, kebaikan dirinya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah bertanya dengan pertanyaan yang memberatkan diri sendiri, atau pertanyaan yang menjadikan dia membangkang. Sehingga ada soal istirsyad
ada soal i'tirad wa ta'annud. Yang ketiga, wa idha'atal mal, menyanyiakan harta, buang-buang uang yang tidak ada kebaikan di dalamnya, menyanyiakan harta. Apa contohnya, Pak? Membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Apa, Pak? Apa contohnya? Buang-buang harta yang gak ada manfaatnya, justru ada mudorotnya. Yang keras sedikit, Bu, berani gak, Bu? Oh, sepakat, Pak. Rokok katanya, Pak. Tuh, dengerin. Rokok. Ini tadi fatwanya ibu-ibu loh ya. Saya menukil aja. Di antara buang sia-sia harta adalah rokok, kata ibu-ibu. Saya menukil saja. Apalagi? Apalagi, Pak? Minuman yang memabukkan. Lebih jelas lagi, Pak. Ya, masing-masing bisa melihat contoh dalam kehidupan. Kalau rokoknya nggak dibeli nanti banyak. Kalau rokoknya nggak dibeli nanti nggak laku pabrik rokoknya, sedangkan banyak karyawannya. Nah, ini kan ketakutan yang tidak ketakutan yang waswas syaitan. Setiap orang itu punya rezekinya. Sama yang jualan minuman keras itu, kalau gak dibeli minuman kerasnya, pabriknya tutup. Nanti kalau pabrik tutup, karyawannya makan apa? Nah, ini kan. Itu semua apa? Karena kecilnya keimanan kepada Allah, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Yang pertama, Allah sering menyebutkan ingatlah nikmat-nikmatku, karena salah satu sebab menghadirkan rasa syukur itu dengan mengingat-ingat nikmat dan melupakan ujian. Sebaliknya, di antara karakter yang tidak baik lebih banyak mengingat-ingat ujiannya sehingga berkeluh kesah terus dan menghilangkan nikmat. Sehingga ada seorang yang bijak mengatakan, la tufakkir fil mafqud hatta tafkidal mawjud. Jangan terlalu fokus banyak memikirkan yang hilang, sehingga yang dipegang juga hilang. Misal, Pak, dia punya uang 100.000, yang hilang 5.000. Berarti sisa berapa? 95.000. Karena yang dipikir 5.000 saja. Mau tidur mikir yang 5.000, bangun tidur mikir yang 5.000. Akhirnya apa? Yang 95 itu tidak bisa dinikmati. Jangan banyak berpikir kepada yang sudah hilang, agar engkau tidak kehilangan yang masih ada.
La tufakkir fil mafkud hatta tafkidal mawjud. Masih banyak nikmat Allah yang lainnya. Untuk apa kita terlalu berkeluh kesah dari yang sudah hilang? Dan itu tidak hilang selama dia orang mukmin. Jika dia kehilangan sesuatu, itu tidak hilang. Iya, hukum di dunia hilang, tapi dia masih ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laptop saya masih ada, Pak, di sisi Allah. Pahala kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri pahala dari ujianku dan ganti dengan yang lebih baik. Sesuatu yang hilang itu enggak hilang. Hilang menurut dunia, tapi tidak hilang di sisi Allah jika kita ridho. Maka mengingat-ingat nikmat bisa menghadirkan rasa syukur. Sebaliknya, lebih banyak mengingat-ingat yang ujian mendatangkan keluh kesah. Ketika sering banyak keluh kesahnya, justru apa? Melemahkan jiwa. Orang kalau sedih terus lemah apa kuat? Orang kalau sedih terus, Pak, bawaannya lemah apa kuat? Lemah. Maka di antara cara menguatkan jiwa dengan banyak bersyukur, lebih banyak mengingat nikmat. Sebaliknya, di antara sebab yang melemahkan jiwa adalah lebih banyak keluh kesah, mengingat-ingat ujiannya. Ingatlah nikmatku, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat Allah dalam ayat ini? Id kuntum a'daan, kalian dulu saling bermusuhan. Jadi permusuhan adalah fitnah, ujian. Sebagaimana persatuan adalah nikmat, maka perpecahan adalah adab. Dan benar, Pak. Coba kalau kita saling bermusuhan dengan istri kita, rumah itu gimana rasanya, Pak? Neraka. Benar. Meskipun rumahnya besar, ada bunga-bunganya, tapi kalau di dalamnya itu saling bermusuhan, neraka. Sebaliknya, meskipun rumahnya kecil, biasa-biasa, tapi kalau akur, kalau saling bersatu hatinya, oh indah, nikmat. Baiti jannati, rumahku surgaku. Sebagaimana perpecahan adalah adab, maka kebersamaan adalah nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita di atas keimanan kepadanya. Amin. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan kisah persatuan yang dibangun oleh Rasulullah SAW di tengah para sahabat. Di antaranya kisah perang Hunain. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Pak. Saya Pak. Satu-satu ya.